Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ada di ruang gereja saat ini, baik juga Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Puji syukur kepada Tuhan, kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh menikmati hadiratnya Tuhan melalui ibadah kita hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama memasuki di dalam ibadah kita. Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, baik yang di aula gereja maupun yang di rumah. Pada pagi hari ini kita akan masuki dalam Minggu Prapaskah yang kelima, di mana bacaan nats kitab kita hari ini diambil dalam Yesaya pasal 43 ayat 19 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Surat Yesaya ini sebenarnya ditujukan kepada bangsa Israel yang sedang menjalani masa pembuangan di Babel, di mana masa ini merupakan masa yang suram yang pernah mereka alami. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan menyuruh bangsa Israel memperhatikan dengan seksama apa yang sedang Tuhan lakukan di dalam hidup mereka. Begitu juga dengan kita, umat percaya saat ini. Seringkali kita hanya berseru-seru meminta pertolongan kepada Tuhan, tanpa mau memperhatikan bahwa sesungguhnya Tuhan sedang melakukan tindakan atas kita, seperti yang kita mohonkan kepada Tuhan. Tidak sedikit orang percaya yang akhirnya kecewa kepada Tuhan, karena merasa Tuhan tidak melakukan sesuatu. Sebenarnya bukan Tuhan tidak melakukan sesuatu. Masalahnya adalah kita tidak mengetahuinya, karena kita tidak memiliki pengenalan yang baik akan Tuhan secara pribadi. Tuhan tidak semata-mata melakukan sesuatu begitu saja tanpa kita terlibat di dalamnya, lewat sebuah hubungan dan relasi yang terjalin. Tuhan tidak melakukan sesuatu di mana kita hanya menjadi penonton, yang hanya memperhatikan dari jarak jauh saja. Tuhan mau kita terlibat di dalamnya, seperti ketika Tuhan menumbuhkan sebuah pohon, maka Ia mau keterlibatan kita dalam memupuk dan menyirami pohon tersebut. Di Minggu Prapaskah yang kelima, mari kita sebagai umat Tuhan, kita sadar, peka bahwa Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu yang luar biasa ke dalam hidup kita. Arahkanlah pandangan kita senantiasa kepada hal-hal yang dari Tuhan. Benar bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru kepada kita, tetapi dibutuhkan juga kita yang terlahir baru untuk menyatakan hal-hal yang dahsyat darinya. Lilin kelima akan dipadamkan. Akankah kita sebagai umat yang telah Tuhan bentuk untuk memberitakan kemasyurannya di tengah dunia yang semakin gelap, menyaksikan akan karya penebusan Allah melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus, yang dan pemeliharaannya atas setiap kehidupan manusia. Saya mengundang semua jemaat Tuhan untuk boleh bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulaikan ibadah kita. Dengarkanlah panggilan ibadah yang terambil dalam Mazmur 99 ayat 2, 3, dan ke-5. Tuhan itu maha besar di Sion, dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia, tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Kita akan memulaikan ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Biarkanlah di dalam kekudusan Allah, di dalam kasih-Nya yang sungguh besar, kita mendapat kasih yang sejati. Anugerah-Nya sungguh besar, dan kasih-Nya melebihi segala sesuatu. Ya Allah, kasih-Mu besar,
kasih-Mu yang sungguh besar di dalam hidup kami. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia, dan sesama manusia. Puji nama Tuhan, jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari saya ajak kita untuk bersama-sama menundukkan kepala kita. Kita menyadari bahwa hidup ini dan kita seringkali jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu, biarlah di waktu ini, saat ini, kita datang di hadapan Allah. Di hadapan Allah yang kudus, yang mengetahui segala isi hati kita. Akuilah segala keberdosaan itu di hadapan Tuhan. Di hadapan Allah yang kudus, di hadapan Allah yang tahu segala isi hati manusia. Engkau melihat setiap kami, setiap anak-anak-Mu yang saat ini mereka datang di bawah kaki salib-Mu, mengakui segala keberdosaan setiap kami. Di dalam hidup kami ya Tuhan, sepanjang hidup kami, sepanjang minggu ini, mungkin Tuhan menemukan kami ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bahkan mungkin menyakiti keluarga kami, hati sesama kami, bahkan mungkin hati Tuhan. Dan mungkin juga di dalam kesesakan kami, di dalam pergumulan kami hanya bisa mengandalkan diri kami. Kami lupa Tuhan ada bersama dengan kami. Yang Allah, bermurah hatilah bagi setiap kami manusia yang berdosa ini. Biarkan penebusan-Mu itu boleh menyelamatkan kami.
beranugerahlah bagi setiap kami yang saat ini sedang tunduk di hadapan-Mu, mengakui dosa-dosa kami. Ampuni setiap kami. Biarkan kemurahan Tuhan dan darah-Mu yang tercurah di kayu salib itu boleh mengampuni segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersyukur karena pengampunan dosa. Dan Tuhan berikan pengampunan dosa itu kepada kita. Oleh karena itu, kita juga diberikan berita anugerah yang terambil dalam Mikha 7 ayat 18 sampai yang ke-19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersyukur oleh karena Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kita dan memberikan kita anugerah keselamatan. Untuk meresponi pengampunan dosa, saya mengundang kita semua untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memperbaharui komitmen kita yang terambil dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dipersilakan duduk kembali. Biarkanlah seluruh hidup kita, tubuh ini, kita persembahkan hanya untuk Tuhan. Biarkanlah Ia boleh memakai hidup kita. Di dalam segala yang Tuhan anugerahkan, biarkanlah juga kita boleh memberikan hidup ini di dalam melayani Tuhan. Bapa, aku persembahkan tubuh. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai
Mari kita bersatu dalam doa. Benar Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, biarlah kami boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Karena itu adalah harta yang kami miliki, yang berasal daripadamu, yang kami kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi setiap kami anak-anak-Mu, boleh bersama-sama beribadah di tempat ini untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Sebentar kami akan membuka sebagian daripada firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, celikkan, singkapkan mata rohani kami untuk mengerti, memahami isi hati Tuhan melalui firman Tuhan. Biarlah hati kami bagaikan tanah yang subur, yang siap ditabur dengan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bermohon. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Salam. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Kita bersyukur kepada Tuhan, dan saya pun bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Saya termasuk alumni Omikron, begitu ya. Jadi ada alumni sebelum Omikron, Delta, terus di bawahnya lagi, dan ada lagi varian baru, begitu ya. Kita bersyukur kita boleh ada, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Sebab itu saya ingin mengajak kita bersama-sama kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-11. Markus pasal yang ke-11. Markus pasal yang ke-11 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakannya untuk kita semua. Markus 11 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Silakan Bapak Ibu Saudara, baik yang di rumah maupun tempat ini, saya akan bacakan untuk kita semua. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Berbahagialah kita membaca merenungkan, yang paling berbahagia mereka yang melakukan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penyucian bait Allah untuk kedua kalinya. Yang pertama terdapat dalam Injil Yohanes pada permulaan pelayanan Tuhan Yesus. Saudara perhatikan di dalam Yohanes 2 ayat 13 sampai 17. Penafsir mengatakan bahwa ini merupakan penyucian yang pertama. Dan peristiwa yang kedua yaitu di akhir pelayanannya. Tuhan Yesus lagi menyatakan kepada bangsa Israel bahwa ibadah mereka telah menyimpang jauh dari asas-asas kebenaran. Karena bait Allah tempat mereka berdoa dan mendoakan segala bangsa berubah fungsinya. Dan bait Allah bagi orang Yahudi merupakan satu kemegahan, kebanggaan, simbol bagi mereka. Tetapi telah menjadi sarang penyamun. Apa itu penyamun? Penyamun itu adalah penjahat.
sarang penjahat. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ada beberapa frase pembangunan bait Allah kalau saudara perhatikan. Nah, kalau saya bertanya pembangunan bait Allah yang pertama, siapa yang membangun bait Allah yang pertama? Ada yang tahu? Bait Allah pertama dibangun oleh siapa? Yuk. Oleh siapa? Guru sekolah minggu mana guru sekolah minggu? Bait Allah yang pertama dibangun oleh siapa? Salomo. Betul? Bingung. Saudara, mari kita lihat frasenya, ya. Keluaran 25 ayat 8, Allah memerintahkan siapa? Lewat Musa. Agar bangsa Israel membuat tempat kudus baginya, supaya ia diam di tengah-tengah mereka. Jadi bait Allah pertama dibangun di padang belantara Sinai. Perlu digarisbawahi, bait Allah pertama dibangun di padang belantara Sinai. Kalau Salomo membangun itu yang permanen, betul? Sedangkan Musa membangun bait Allah di kemah-kemah. Ya, sifatnya apa? Untuk sementara, ya. Dan sering dibongkar untuk dipindah tempat, tapi berulang kali dibangun kembali. Itu bait Allah yang pertama. Jadi bukan permanen, tetapi di kemah-kemah. Saudara, frase yang kedua, setelah zaman hakim-hakim, khususnya raja-raja, bait Allah baru dibangun secara permanen. Di mana? Di Yerusalem. Bait Allah yang pertama permanen dibangun oleh Raja Salomo, kemudian dihancurkan oleh kerajaan Babilonia pada tahun 586 sebelum Kristus. Semua perabotan bait Allah dijarah, termasuk dua loh batu yang disimpan di dalam tabut perjanjian, dibawa oleh orang Babilonia. Yaitu di dalam dua loh batu itu ada 10 hukum di sana. Frase yang ketiga, bait Allah kedua dibangun kembali pada tahun 515 sebelum Kristus. Dari kitab Esra dan Nehemia kita dapat melihat bahwa bait Allah kedua dibangun oleh Zerubabel, Esra, Nehemia. Waktu itu di ruang Maha Kudus sudah tidak ada lagi dua loh batu. Yang ada adalah kandil. Apa itu kandil? Kandil itu adalah kaki dian, ya, atau 7 kaki dian yang ada di sana, dan mesbah korban. Nah, semua perabotan bait Allah di rumah dan diganti dengan patung-patung oleh siapa? Pada masa itu kerajaan Syria berkuasa di bawah Raja Antiochus Epiphanes. Semua perabotan Allah dijarah. Dan setelah dijarah, bait Allah ini mereka taruh dengan patung-patung berhala mereka. Dan muncullah pemberontakan dari orang Yahudi di bawah pimpinan Makabeus. Ketika pemberontakan itu terjadi, orang Yahudi sungguh-sungguh berjuang. Dan akhirnya bisa direbut. Dan setelah direbut, bait Allah itu tidak karuan lagi. Dan frase yang ketiga, setelah Raja Herodes Agung memerintah, baru dia membangun kembali bait Allah itu. Inilah bait Allah yang ketiga, yang disucikan oleh Tuhan Yesus, karena telah kehilangan makna sebagai rumah doa. Saudara, alasan Tuhan Yesus menyucikan bait Allah adalah karena bait Allah pada waktu itu
sudah kehilangan makna yang sesungguhnya. Bait Allah seharusnya menjadi rumah doa, tempat berjumpa umat dengan Allah. Tetapi berubah fungsi menjadi sarang penjahat atau penyamun. Jadi hilangnya fungsi rumah Allah itu membuat Tuhan Yesus marah sekali. Dan kemudian kemarahan Tuhan Yesus menunjukkan Dia yang paling berhak menyucikan bait Allah. Karena apa? Karena Dia adalah Mesias atau juru selamat itu. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah rumah doa atau sarang penyamun. Saudara, yang menjadi pertanyaan, bagaimana bentuk-bentuk kenajisan yang dilakukan saat itu di dalam bait Allah? Yang pertama saudara-saudara lihat di dalam ayat yang ke-15. Ya, bentuk-bentuk kenajisan yang terjadi di bait Allah. Tempat ibadah dijadikan tempat berjualan. Itu yang pertama. Saudara, dalam ayat 15 dikatakan lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Di manakah orang-orang ini berjualan? Alkitab mengatakan bahwa di halaman bait Allah. Nah, halaman itu berbeda dengan parkiran kita saat ini, beda. Karena orang Israel punya yang namanya ruang maha suci, ruang persembahan, ya, tempat persembahan, dan ada halaman bait Allah. Jadi di sinilah di halaman bait Allah inilah orang-orang Yahudi dan non-Yahudi datang beribadah kepada Tuhan. Tapi ternyata tempat ini berubah. Bukan lagi menjadi tempat orang berdoa, bukan lagi menjadi tempat orang menyembah Tuhan, tapi berubah menjadi tempat berjualan. Para penafsir berpendapat bahwa bagian pelataran yang dipakai berjualan adalah bagian untuk orang-orang Yahudi dan non-Yahudi yang sudah percaya kepada Allahnya orang Yahudi. Karena itu jelaslah bahwa tindakan mereka itu betul-betul keterlaluan karena mereka menggunakan tempat ibadah untuk berjualan. Kawasan ini seharusnya adalah termasuk kawasan yang rohani. Tempat ini adalah tempat untuk berdoa baik bagi orang Yahudi maupun bagi segala bangsa, suku bangsa. Mereka harus datang menyembah kepada Allah. Karena setiap 1 tahun sekali pada perayaan Paskah mereka akan kumpul bersama-sama. Tetapi dikatakan bagian firman Tuhan menjelang perayaan Paskah, suasana tempat ibadah berubah secara total. Terjadi keributan, terjadi penjualan di sana. Nanti saudara perhatikan di belakang, ya. Dalam kondisi seperti ini, orang-orang non-Yahudi sudah pasti tidak akan betah beribadah lagi. Mereka jauh-jauh datang dan tidak menemukan sebuah tempat ibadah yang nyaman. Di sana terjadi kegiatan jual beli. Bisnis sedang booming di sana. Dalam kondisi ramai seperti itu, bagaimana orang bisa mempersiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan? Saudara, salah satu contoh begini saudaraku dikasih oleh Tuhan. Coba saudara bayangkan seandainya di dalam gereja kita, di ruang ibadah ada jualan nasi kuning, mie ayam, begitu ya, pecel, gudeg, lontong, ya, ketupat kandangan, apalagi yang suka. Jual motor, jual ATK gitu ya, apalagi. Saudara bisa bayangkan tempat itu. Terjadi kerusuhan, kegaduhan yang luar biasa. Apakah kita masih bisa berdoa dalam kondisi yang berisik seperti itu? Bait Allah dinajiskan dengan cara apa? Menjadikan tempat itu untuk sebuah tempat berjualan. Aktivitas berjualan yang mengganggu orang lain untuk berdoa. Di gereja kita adakah yang demikian? Saya percaya tidak.
Kalau ada yang berjualan di situ pasti hamba Tuhan dan diaken sudah menegur. Makan permen saja di dalam gereja, taruh di situ. Mungkin nanti ada diumumkan besok, minggu depan sudah diumumkan. Tolong jemaat, kalau makan permen jangan ditaruh di bangku gereja, tapi ditaruh di kantong nanti bawa pulang, gitu ya. Tapi ada juga gereja yang menganjurkan, saudara boleh makan permen, taruh saja, nanti ada kosternya. Saudara, ada yang seperti itu. Tetapi bersyukur untuk GKKA Banjarmasin. Kalau ada orang makan permen, tidak boleh. Ya, permen, kulitnya boleh makan permen, tapi kulitnya jangan, ya. Mungkin karena mikir ngantuk atau apa, ambil permen Kopiko gitu supaya tidak ngantuk, begitu ya. Saudara, tapi ada gereja-gereja tertentu yang saya katakan tadi, mereka bisa makan di sana. Dan saya juga mengajarkan kepada jemaat, tolong jangan makan di gereja, hargai itu tempat. Karena itu merupakan tempat kehadiran Allah. Kita bukan mendewakan bangunan atau mendewakan gereja, tetapi bagaimana kita menghargai hadirat Tuhan di dalam gereja. Tuhan katakan 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah mereka. Bagaimana kita bisa menghargai atau menghormati Allah kalau dengan sikap kita seperti itu? Gereja kita hargai, bukan mendewakan gereja, tapi hargailah itu di mana Allah hadir. Atmosfer Allah hadir di tengah-tengah gereja. Amin. Ketika ada tempat ibadah, maka Tuhan katakan kepada Salomo, bangunan bait Allah merupakan lambang kemegahan, kebanggaan bagi mereka karena Allah bisa hadir di sana. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu mengganggu orang lain untuk mau berdoa, Tuhan sangat marah. Karena itu bukan tempat untuk melakukan hal-hal yang lain, tetapi untuk berdoa. Makanya dikatakan, Tuhan katakan, rumahku merupakan rumah doa bagi segala bangsa. Saudara, bagaimana kita menghormati rumah Tuhan hari ini? Yang secara fisik, yang kelihatan. Tetapi yang kedua, bagaimana kita juga menghargai rumah Tuhan yang secara bagaimana rumah Tuhan yaitu bait Roh Kudus, yaitu tubuh kita. Bagaimana kita menghargai bait Roh Kudus yang diam di dalam kita hari ini? Apakah kita pergunakan dengan hal-hal yang jahat, yang jelek, yang tidak karuan? Karena Tuhan hadir, ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan Roh Kudus tinggal di dalam kamu? Setiap orang percaya, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus ada di dalam hatinya, bertahta di dalam hidupnya. Apakah kita mau menyia-nyiakan, merusak bait Allah yang secara rohani? Yang kedua, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kenajisan yang kedua yaitu di dalam ayat 17. Di sana dikatakan bahwa bait Allah menjadi sarang penyamun. Saudara, bait Allah dinajiskan dengan cara menjadikan sarang penyamun atau sarang penjahat. Sarang penyamun berarti tempat berkumpulnya para penyamun atau penjahat-penjahat. Ini artinya bahwa perdagangan dalam bait Allah sudah menjadi seperti sarang penjahat. Kita tahu bahwa di dalam bait Allah ada pasar hewan, ada money changer, tukar uang gitu ya, penukaran uang. Karena apa? Hewan dibutuhkan, uang juga dibutuhkan. Untuk apa? Hewan untuk persembahan, uang. Karena pada waktu itu mata uang banyak sekali, gitu ya. Karena orang Yahudi minta secara khusus yang bisa dipersembahkan hanyalah mata uangnya orang Yahudi, bukan mata uang yang lain. Tuhan Yesus membalikan meja-meja
money changer dan meja pasar hewan. Saudara, dalam bait Allah terjadi pemerasan yang luar biasa. Seharusnya di dalam bait Allah itu terjadi suatu kedamaian, kenyamanan, tetapi berubah menjadi money changer, penukaran uang dan penjual belian hewan. Di mana-mana suara kambing, di mana-mana ada suara domba, burung merpati. Ribut suasana dalam seperti itu. Dan dalam kesempatan ini terjadi pemerasan. Yang pertama, saudara, melalui apa? Money changer atau penukaran uang. Saudara, kita tahu bahwa dalam bait Allah terjadi penukaran uang. Di sini terjadi pemerasan yang pertama. Setiap tahun orang-orang Yahudi harus membayar bea. Bea ini apa? Pungutan. Untuk apa? Bait Allah. Jadi setiap tahun waktu Paskah mereka akan membayar. Ketika mereka masuk harus bayar. Dan satu orang adalah 1,5 sikal. 1,5 sikal ini merupakan separuh dari gaji buruh satu hari. Kalau di Indonesia gaji buruh itu kan ya kurang lebih 100.000 lah kalau harian gitu ya, sampai 125. Kalau buruh kasar bangunan gitu ya. Saudara, mereka harus membayar misalnya 100.000, separuhnya mereka harus bayar 50.000 sekali masuk bait Allah setiap Paskah. Saudara bisa bayangkan itu. Jadi pendapatan dari sekian banyak itu, ada orang yang menghitung kurang lebih 100 juta. 100 juta dan keuntungan para penukar uang ada 15 juta setiap kali terjadi penukaran uang. Saudara bisa bayangkan. Itu yang terjadi di bait Allah. Yang kedua, saudara, pemerasan yang kedua, hewan korban harus dibeli di bait Allah dengan harga yang tinggi. Kenapa? Saudara perhatikan dalam Matius 21 ayat 12, saudara bisa baca nantinya. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus juga membalikkan bangku-bangku pedagang merpati. Mengapa Tuhan membalikkan bangku-bangku yang berjualan di bait Allah? Karena dia melihat ada bentuk pemerasan. Seandainya saja, saudara, mereka mempersembahkan merpati bagi yang miskin, gitu ya. Yang miskin tidak ada uang, mereka mempersembahkan merpati. Dan seandainya merpati itu mereka bawa dari rumah atau dari pasar tradisional dengan harga 20.000. Begitu dibawa ke sana, bagian security rumah bait suci melihat. Begitu dia lihat, ada saja. Dia bilang burung ini tidak layak untuk dipersembahkan. Dia katakan kukunya patah, bulunya kurang bagus, lehernya, paruhnya, pokoknya banyak alasan sehingga apa? Tidak boleh masuk dari luar. Burung-burung yang dibeli oleh orang-orang miskin di tempat lain di pasar tradisional dibawa ke dalam bait Allah. Karena apa? Ada security bait Allah yang melihat semuanya itu. Saudara bisa bayangkan harganya dari 20.000 1:20. Berapa itu kalau 20.000 1:20.000? Harga satu ekor burung dara adalah 400.000. Bagi orang miskin ini merupakan suatu hal yang mahal sekali, tinggi sekali harganya. Di pasar tradisional sekali lagi saya katakan cuma 20.000. Tapi begitu masuk di dalam bait Allah, halaman bait Allah, penjualan hewan harganya menjadi 400.000. Saudara, ini yang terjadi yang membuat Tuhan Yesus marah luar biasa.
Pemerasan bukan hanya dilakukan oleh orang kafir, melainkan umat Allah, orang-orang yang mengenal Tuhan. Baik Allah sudah menjadi sarang penyamun atau penjahat, mereka memakai kedok agama. Para penguasa bait Allah tidak lagi memperlakukan jemaat yang datang sebagai orang yang beribadah, namun sebagai barang yang diperas habis-habisan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bait Allah bukan lagi menjadi bait Allah, tetapi menjadi bait uang. Ini yang membuat Tuhan Yesus marah, yakni menjadikan bait Allah sebagai sarang penyamun. Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa Tuhan Yesus begitu marah? Inilah latar belakangnya yang terjadi di tengah-tengah bangsa Yahudi pada waktu itu, sehingga dia marah luar biasa. Kemarahannya sungguh-sungguh memuncak. Saudara, ketika bait Allah dinajiskan, maka hal ini membuat apa? Tuhan tidak dihormati. Saudara, para pedagang yang berdagang di bait Allah bukan semata-mata mengabaikan orang-orang non-Yahudi, tetapi mereka mengabaikan Allah yang akan menerima penyembahan itu. Mereka tidak menghormati Allah dan yang menjadi tujuan mereka beribadah dari bangsa-bangsa non-Yahudi. Mereka lebih mementingkan keuntungan daripada ibadah. Hari ini terjadi, saudaraku, di gereja-gereja yang besar, bukan di sini. Puji Tuhan. Kemarin saya bertemu dengan salah seorang yang dekat dengan salah satu gereja. 1 bulan itu perpuluhan yang masuk ke dalam gereja adalah 5 miliar. Saudara bisa bayangkan. Dan gara-gara uang inilah hamba-hamba Tuhan di dalam berkelahi. Saudara, gereja bukan lagi tempat ibadah, bukan lagi tempat untuk menyembah Tuhan, tetapi menjadi tempat untuk mencari keuntungan. Gereja dijadikan bisnis. Gereja dijadikan ladang perdagangan. Saudara, itu yang terjadi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua kita perhatikan di sana, saudaraku. Yang kedua, yaitu hukuman Tuhan akan datang. Saudara, bait suci yang disucikan oleh Tuhan Yesus ini bukanlah bait suci yang dibangun oleh Salomo, tetapi yang dibangun oleh Raja Herodes. Dan ketika itu kita tahu pembangunannya bagaimana, lama juga memang, 1 dekade. Yaitu 10 tahun Raja Herodes membangun. Tapi tidak sedetail ketika yang dibangun oleh Raja Salomo. Dan setelah bangunan itu sudah jadi, itu merupakan kebanggaan bagi orang Yahudi. Simbol persatuan, simbol membangun politik di sana. Tetapi ketika Tuhan Yesus katakan, kamu lihat itu murid-muridnya bangga dengan bangunan itu. Tapi Tuhan Yesus katakan, kamu lihat, tidak ada satu batu pun yang akan tertumpuk satu dengan yang lain, karena akan dihancurkan. Itu nubuatan Tuhan. Betul, saudaraku. Setelah 40 tahun kemudian, setelah kenaikan Tuhan Yesus, terjadilah yang namanya penganiayaan kepada orang-orang Yahudi oleh Jenderal Titus. Kenapa? Karena waktu itu Romawi sedang berperang dengan Yahudi. Saudara, apa yang terjadi waktu pertempuran itu, perang itu? Selama 40 hari mereka dikepung oleh tentara Romawi, oleh Jenderal Titus bersama anak buahnya. Dikepung, saudaraku, dikasih oleh Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Mereka kekurangan makanan, mereka kelaparan di sana. Ya, mereka kelaparan. Bahkan kesulitan makanan. Prajurit-prajurit Yahudi yang kuat-kuat sekarang menjadi perampok, merampok makanan di antara mereka.
Bahkan anak bisa membunuh ayahnya, ibu bisa membunuh anaknya. Untuk apa? Supaya dimakan. Gak ada makanan. Dan melihat kondisi seperti ini, akhirnya orang Yahudi keluar dari tembok malam-malam mencari makanan di padang belantara. Tetapi setiap malam Jenderal Titus bersama orang Romawi menangkap 500 orang. Dan setelah 500 orang ini diapakan? Mereka dicambuk, digantung, dibunuh dengan sadis. Maksudnya Jenderal Titus supaya apa? Orang-orang Yahudi ini supaya mereka menyerah. Tapi mereka tidak mau menyerah. Dengan keras hati mereka. Tidak mau menyerah. Dan akhirnya pada puncaknya Jenderal Titus bersama-sama dengan prajuritnya menggempur Yerusalem. Saudara, apa yang tahu apa yang terjadi? Ketika mereka menggempur Yerusalem, menghabis, membakari semua, termasuk bait Allah itu dihancur, dibakar semua. Mereka berusaha mempertahankan bait Allah itu, dibakar sama prajuritnya Jenderal Titus sampai hancur. Ketika hancur, saudaraku dikasih oleh Tuhan, Jenderal Titus sudah katakan, saudara, dia punya satu pernyataan begini, ya. Dan dia melihat hal itu yang terjadi selama orang-orang Yahudi di dalam sana. Sampai Jenderal Titus katakan, ya, tak sanggup aku menahan air mata, katanya. Ia memohon kepada Tuhan menjadi saksi baginya bahwa semuanya itu bukan hal yang dia mau lakukan. Karena itu sudah dijanjikan Tuhan, nubuat Tuhan. Dan itu yang terjadi sungguh-sungguh. Dan tahu ketika semuanya itu kebakar, prajurit-prajurit itu mengambil emas yang ada di bait Allah itu, yang sudah meleleh, mereka kerok, mereka cungkil batu-batu yang ada itu, sehingga rumah Allah itu hancur, puing-puingnya. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini merupakan nubuatan yang sudah digenapi oleh Tuhan bagi orang-orang Yahudi yang tidak lagi menghargai rumah Allah, yang tidak lagi menghormati Tuhan, dan mereka dihukum oleh Allah. Seharusnya mereka menjadi kesaksian bagi orang lain, karena Allah itu hadir di sana, karena Allah itu ada di bait Allah. Tetapi bagi mereka tidak menghormati bait Allah, kehadiran Allah, kekudusan Allah, bahkan rumah itu bukan lagi menjadi rumah doa, tetapi menjadi rumah penyamun, rumah penjahat yang tadinya untuk berdoa, tetapi menjadi rumah perdagangan, money changer, penjualan hewan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, biarlah kita hari ini belajar dari kebenaran firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh menghargai rumah Tuhan yang secara fisik, bangunan dihargai sungguh-sungguh. Yang kedua, diri kita ini kita hargai sungguh-sungguh. Jangan sampai diri kita ini yang sebagai rumah Tuhan, Tuhan hadir memakai kita untuk menyembah Dia, mengagungkan Dia, berubah fungsi, kita gunakan dengan hal-hal yang lain. Ingatlah hukuman Tuhan bagi orang-orang Yahudi yang tidak menghargai rumah Tuhan. Mereka dibinasakan sampai habis. Rumah Tuhan pun hancur. Ini juga menjadi peringatan bagi kita, supaya kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang menghargai, menghormati Tuhan, takut akan Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh menghargai rumah Tuhan, bukan menjadikan rumah Tuhan sebagai sarang penyamun, digunakan untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, menjadikan gereja sebagai tempat bisnis, menjadikan gereja sebagai pencari uang dan lain sebagainya ya Tuhan, atau untuk kemegahan, kebanggaan,
atau menonjolkan diri. Tetapi rumah Tuhan menjadi rumah doa, rumah untuk menyembah, untuk membesarkan, mengagungkan nama Tuhan. Dan terlebih diri kami ya Tuhan, hidup kami, tubuh kami adalah sebagai bait Allah, di mana bait Allah itu tinggal diam di dalamnya. Dan kami menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Tolong kami Tuhan semua, jemaat Tuhan di tempat ini, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan, mengagungkan nama Tuhan, sebagai penyembah-penyembah yang benar, sebagai pemuji-pemuji yang benar, bahkan sebagai anak-anak yang menghormati Bapanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bermohon. Amin. Saya kembali mengajak kita semua untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui iman percaya kita kepada Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Hari ini ada 3 persembahan. Yang pertama persembahan persepuluhan, yang kedua persembahan syukur, dan yang ketiga adalah persembahan Paskah. Untuk persembahan Paskah, Bapak Ibu boleh menambahkan jumlah Rp25 di belakang jumlah uang yang akan ditransfer. Dan juga bagi Bapak Ibu yang hadir onsite di gereja, yang kesulitan untuk scan atau transfer, Bapak Ibu boleh memberikan persembahan di kotak persembahan di dekat pintu, tapi nanti setelah ibadah selesai. 2 Tawarikh 31 ayat 12 berbunyi demikian, dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan kudus itu ke sana. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya. Saudaraku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saya kembali mengajak kita untuk bersama-sama bangkit berdiri.
Kita akan berdoa untuk persembahan kita dan juga dilanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur oleh karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami boleh memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Baik persembahan syukur kami, persembahan persepuluhan kami, maupun juga bagi setiap kami yang memberikan untuk persembahan Paskah. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap tangan-tangan anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan di hari ini. Tuhan boleh memberkati mereka di dalam segala pekerjaan usaha maupun di pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kehidupan mereka. Kami berdoa juga untuk majelis yang akan mengelola persembahan ini, hikmat bijaksana yang daripada Tuhan yang akan menolong mereka di dalam mengelola persembahan ini sehingga mereka boleh mengelolanya dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan saat ini juga kami boleh bersama-sama berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat kami. Mohon kiranya Tuhan Yesus yang akan terus menopang kehidupan mereka. Tuhan memberikan hati yang saling mengasihi, taat dan setia kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan yang senantiasa dipermuliakan melalui kehidupan kami secara pribadi. Engkau yang akan menguatkan iman kami di tengah-tengah kehidupan kami yang mungkin banyak pergumulan. Kami mohon berikan Tuhan yang memberikan kami topangan dan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh rangkaian Paskah yang akan kami mulai di bulan April ini, mulai dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan juga di Minggu Paskahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk boleh menolong setiap kami, untuk para panitia, untuk para penata layan, dan juga untuk seluruh jemaat kami. Dan masing-masing kami boleh memaknai arti kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini juga kami boleh bersama-sama berdoa untuk seluruh jemaat kami yang sedang di dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Muhajan Pinus, Ibu Suryayanti, Ibu Liu Kuingim, Ibu Mira, Pendeta Emeritus Paulinalo, Bapak Andi Cahyono, Bapak Budi Hartono, dan juga untuk beberapa jemaat kami yang mungkin kami tidak bisa sebutkan nama mereka satu persatu. Biarkan anugerah dan pertolongan Tuhan yang akan terus ada dalam mereka. Tuhan boleh memberikan mereka pemulihan melalui makanan, minuman, obat-obatan, dan juga melalui mungkin suntik yang akan disuntikan di tubuh mereka. Biarkan itu boleh menjadi pemulihan dan kesembuhan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan juga boleh Tuhan berikan kekuatan bagi keluarga yang menjaga, berikan kesehatan yang baik mereka, dan juga berikan kesabaran bagi mereka di dalam merawat keluarga mereka yang sedang sakit. Terima kasih Tuhan, dan saat ini juga kami boleh bersama-sama berdoa untuk saudara-saudara seiman kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Bapak Suhendri, Ibu Maria, Evangelis Vina, ada Saudari Esther, Saudari Melda, Ibu Suryayanti, ada Saudara Handoyo, dan juga untuk Diaken Erik. Kami berdoa kiranya Tuhan boleh menolong mereka dalam pertambahan usia kelahiran yang Tuhan sudah anugerahkan bagi mereka. Dan juga boleh mereka mengingat anugerah dan juga semua hal yang Tuhan sudah percayakan bagi kehidupan mereka. Dan juga boleh mereka mempergunakan waktu yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun kelahiran, untuk Bapak Tegak Sukma dan juga untuk Diaken Liani. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau yang mengokohkan rumah tangga mereka. Engkau boleh tolong mereka di dalam rumah tangga mereka, di dalam mendampingi anak-anak mereka. Engkau boleh terus yang ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, dan saat ini juga kami berdoa untuk bangsa negara kami. Di tengah kondisi dunia yang mungkin saat ini tidak aman, bahkan kondisi dunia yang mungkin tidak damai saat ini, kami juga boleh melihat beberapa kenaikan harga khususnya minyak dan juga untuk beberapa bahan pokok lainnya. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau boleh menolong para pemerintah kami untuk boleh melihat mana yang terbaik dan juga boleh mengambil keputusan yang baik dan hikmat bijaksana yang akan terus boleh menolong mereka untuk boleh memimpin bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sekiranya ada doa yang mungkin belum kami sampaikan kepada Tuhan, biarkan Engkau boleh melihat dan Engkau boleh menjawab setiap doa-doa kami. Dan kami akan mengakhiri doa kami ini dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah ke dalam dunia dengan damai. Milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah mereka yang lemah, bantulah yang menderita. Hormatilah semua orang, kasihi dan layani Tuhan. Bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita, biarlah segala kemuliaan, hormat hanya bagi Allah. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat setempat duduk kembali, silakan boleh mengambil saat teduh sejenak. Dan setelah ini kita akan bersama-sama mendengarkan warta lisan yang akan disampaikan oleh Evangelis Wahyudi. Shalom, selamat hari Minggu bagi Bapak Saudara, Bapak Ibu Saudara yang hadir secara onsite di gereja maupun yang masih mengikuti secara online. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara yang hadir onsite yang mungkin kalau berkenan berdiri ya, sudah 2 tahun mungkin tidak hadir sehingga boleh juga memberi semangat bagi yang lainnya. Silahkan kalau mungkin ada yang baru pertama kali hadir ya. Puji Tuhan ya, setelah 2 tahun mungkin ya. Ya saudara, biarlah kiranya seiring membaiknya kondisi, saudara bisa kembali beribadah di gereja. Tentu gereja akan mempersiapkan terus ya kondisi baik keamanan dan protokol-protokol. Dan hari ini kita coba satu hal yang baru ya, ada Peduli Lindungi. Saya harap itu tidak membuat saudara semakin sulit gitu ya. Tapi kalau saudara ada, saudara bisa scan. Dan kalau saudara ada kesulitan, saudara bisa tanya gitu ya. Kita sangat berusaha membantu saudara untuk bisa hadir. Nah saudara, bulan ini adalah bulan April, di mana kita memasuki bulan, kita kembali memperingati momen Jumat Agung dan khususnya Paskah. Saudara, ini adalah momen yang sangat penting bagi orang Kristen, orang percaya. Jadi bukan hanya bicara Natal saudara ya, tapi bahkan hari raya yang terpenting bagi orang Kristen itu sebenarnya adalah bulan Paskah, karena di sana kematian dan kebangkitan Kristus kita peringati, dan Tuhan memerintahkan kita, saudara, untuk senantiasa memperingatinya, sekalipun kita juga tetap merayakan Natal, saudara ya. Namun, saudara, saya mengajak kita mempersiapkan diri khususnya di bulan April ini
Dan rangkaian ibadah saudara bisa lihat ya di warta maupun pengumuman-pengumuman mulai bulan ini sebenarnya sudah diawali, yaitu ketika minggu ini bicara tentang bagaimana kita melihat diri, dan ini saya harap saudara menjadi pengantar kita memasuki bulan Paskah ini. Kalau 2022 tahun yang lalu Tuhan melihat bait Allah dan komentarnya ini rumah doa atau sarang penyamun, maka kalau hari ini Tuhan melihat diri kita yang adalah bait Allah, apa kira-kira komentarnya saudara? Sehingga marilah kita masuk bulan Paskah ini dengan melihat diri kita dan memandang salibnya untuk bila kita menjaga kekudusan hidup kita senantiasa di hadapan Tuhan. Minggu depan masuk Minggu Palma saudara, dan Kamis Putih tanggal 14 April saudara bisa ikuti secara online melalui Zoom, dan ibadah secara onsite itu baru diadakan tanggal 15 April. Jadi di gereja dalam rangkaian Paskah itu yang 15 Aprilnya saudara bisa datang. Sementara yang Kamisnya itu lewat Zoom. Lalu yang Sabtu 16 April itu juga lewat Zoom saudara ya, jadi bukan di gereja. Nah Minggu Paskahnya itu baru kemudian onsite, jadi Jumat dan Minggu saudara bisa ikuti di gereja, Kamis dan Sabtunya saudara bisa ikuti secara online Zoom. Nah, mari kita semua mengingat dan merayakan ini saudara ya, sebagai satu bagian dari kehidupan kita orang percaya. Lalu yang kedua saudara, terkait dengan kondisi kesehatan Muselo, saya kabarkan puji Tuhan hambanya sudah bisa kembali ke rumah ya setelah perawatan cukup lama di rumah sakit. Kita terus doakan saudara. Saya harap kalau misalnya saudara mau besuk gitu ya, mesti jaga protokol ya, karena kondisi kesehatan Muselo mungkin bisa WA atau telepon saja gitu ya. Kalaupun memang harus datang, jaga protokol dengan baik saudara. Baik saudara, itu saja dari saya. Selamat hari Minggu dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.